Yayasan Sabatu yang terletak di Jalan Cendana ini berdiri sejak tahun 1998, sekitar 20-an tahun yang lampau. Berdirinya yayasan ini diprakarsai oleh seorang bruder berkebangsaan Belanda yang telah lama menjalankan tugas pelayanan misi di Indonesia. Bruder dan para pastor yang melayani di daerah-daerah ketika itu bersepakat untuk melayani mereka-mereka yang membutuhkan dukungan dan pelayanan disabilitas fisik. Jadi melalui para pastor yang kerja di daerah-daerah, kami mencari data mengenai orang yang bersangkutan, lalu dilihat, dikunjungi, dan kalau memang keluarga itu bersedia dibantu, kita bawa ke Yayasan Sabatu ini untuk diterapi. Dan bukan hanya diterapi, kalau memang perlu penanganan operasi, maka itu juga kita bantu untuk dioperasi. Dan biasanya operasi dilakukan di Rumah Sakit Antonius. Jadi kita memang memfokuskan diri pada mereka yang punya keterbatasan fisik atau disabilitas fisik. Ya, karena itu di sini ada fisioterapi. Jadi kalau ada orang di Pontianak atau dari daerah yang perlu fisioterapi, di sini kita punya pelayanan. Orang bisa datang dan mendapatkan fisioterapi. Bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak. Kita bisa melihat di sini ada ruang terapinya, ya. Misalnya kita coba lihat ini. Nah, inilah dia ruang fisioterapi, di mana orang-orang khususnya untuk anak-anak serebraplastis akan difisioterapi, dibantu oleh fisioterapi kami. Beberapa fasilitas layanan di yayasan ini adalah ruang fisioterapi, ruang bengkel, dan penginapan untuk pasien. Kami punya bengkel. Nah, bengkel ini membuat macam-macam. Ada membuat kaki palsu, ada kursi roda yang harus dimodifikasi, lalu pembuatan sepatu khusus untuk orang-orang yang memerlukan bantuan, misalnya kakinya pendek sebelah, atau misalnya tongkat, atau misalnya spalk, dan sebagainya, dan sebagainya. Cakupan wilayah pelayanan yayasan ini tidaklah terbatas, dengan pengertian bahwa setiap orang dimanapun berada yang memiliki kekurangan fisik berhak mendapatkan pelayanan di yayasan ini. Baik warga yang di perkotaan, di pedesaan, bahkan warga yang ada di luar Provinsi Kalimantan Barat. Pada mulanya memang kita mencari orang yang ada di daerah-daerah. Dan itu di mana para Kapusin bekerja. Dan pada umumnya itu di Kalimantan Barat. Begitu. Jadi melalui pastor-pastor itulah kami mendapat informasi. Jadi pada prinsipnya orang cacat yang ada di daerah kita bawa ke sini. Di tempat lain sih tidak ada. Ya, memang hanya di sini. Jadi karena kita juga terbatas tenaga, tetapi ke depan memang ada rencana untuk membuka di tempat keuskupan yang lain supaya pelayanannya lebih mudah. Tetapi ketika operasi baru dibawa ke rumah sakit, dibawa ke Sabatu ini, dan kemudian kita rujuk ke Rumah Sakit Antonius. Karena untuk operasi biasanya kita kerjasama dan minta bantuan dari Rumah Sakit Antonius, begitu. Yayasan ini juga turut mengedukasi serta melakukan pendampingan untuk mendapatkan hak-hak pasien di lingkungan pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Bukan hanya untuk disabilitas fisik dalam arti rehabilitasi, tetapi juga kita bekerja sama dengan institusi lain atau lembaga lain untuk menumbuhkan kesadaran bahwa mereka yang punya disabilitas fisik ini punya potensi, ya kan? Contohnya dengan institusi tertentu, NLR, No Leprosy Relief, dan Lilian Fund, kita bekerja sama dengan satu sistem yang disebut RBM. RBM merehabilitasi berbasis masyarakat. Artinya, ya, mau menumbuhkan kesadaran bahwa mereka yang punya disabilitas fisik ini punya peran di dalam masyarakat. Ya, dan bagaimana membentuk mereka yang sudah pernah kami bina supaya bisa mereka mengungkapkan atau menyatakan kemampuan-kemampuannya sehingga mereka punya peran. Di samping itu juga misalnya ada anak cacat. Dari pemantauan kami di sini ada anak cacat. Lalu bagaimana supaya dia bisa sekolah dengan normal?
diterima di sekolah umum. Dan kita mendekati sekolahnya. Kita advokasi ini kita bantu supaya sekolah mau menerima. Karena jujur saja ada sekolah-sekolah yang tidak mau menerima. Begitu. Lalu bagaimana itu dilakukan? Kadangkala sekolah punya kesulitan, kami tidak ada fasilitas. Nah, kalau nggak ada fasilitas kami beri, misalnya kursi roda modifikasi. Begitu. Atau misalnya kami tidak ada jalan khusus untuk kursi roda itu. Kalau tidak ada, kami adakan, kami bantu untuk membuatkan itu. Kami tidak ada WC khusus untuk orang yang punya disabilitas fisik. Kalau tidak ada, kami coba bantu membuatkan WC khusus untuk orang disabilitas fisik. Tetapi misi kami adalah bagaimana mereka yang punya keterbatasan ini bisa berfungsi normal, bisa berperan normal seperti masyarakat anak-anak normal lainnya. Berikut kita simak himbauan dari Ketua Yayasan Sabatu ini terkait kepedulian kita terhadap orang yang memiliki disabilitas fisik. Untuk masyarakat, entah dimanapun berada, baik di daerah maupun di kota, kalau Anda punya anak atau kenalan, ya kan, yang punya keterbatasan atau disabilitas fisik, jangan malu. Perlakukan mereka sebagai manusia yang normal. Dalam arti perlakukanlah mereka secara manusia. Mereka itu juga adalah ciptaan Tuhan. Mengapa kadangkala kita melihat seperti mendapat anak ini seperti kutukan atau apa? Bukan. Tetapi kalian dilihat Tuhan punya kemampuan untuk memelihara. Ini bukan beban, tetapi ini sebuah, kalian dianggap orang yang mampu untuk memelihara ini dan semakin memanusiakan anak atau orang-orang seperti ini. Maka tidak usah malu, ya, dukung mereka dan kami juga akan mendukung upaya kalian semua untuk semakin menjadikan anak Anda yang punya keterbatasan fisik ini sungguh-sungguh maju. Terima kasih.